petarung kelahiran Palembang 32 tahun dengan tinggi 160 cm, disiplin sanda. Pertarungan kali ini merupakan debut untuknya. Fighter from Warrior Palembang, here is Ombak Putih Rahmat Hidayat. Sudah siap untuk memberikan perlawanan di sudut merah. Petarung kelahiran Klaten 21 tahun dengan tinggi 166 cm. Disiplin MMA. Pertarungan ini merupakan debut untuknya. Fighter from Jogja Top Team. Here he is. Faisal Nurrahman. Inspektur pertandingan Fransino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Batino, Juri 1 Sony, Juri 2 Lavran, Juri 3 Andrew, dan wasit yang akan memimpin Gunawan. Fighters, let's get fight, begin! Fighter. Kalian tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, bermain sportif. Tos dulu, kembali sudut. 1, 2, 3, Dewan Juri. Keeper, ready, fight! Ya, kita langsung memasuki ronde pertama, Bung. Pertarungan antara Rahmat Hidayat melawan Faisal Nurrahman, Bung. Ya. Dan sesuai pengalaman kita, Bung, di kelas ini jangan pernah kita berkedip, Bung. Betul, karena speednya sangat cepat sekali. Dan ini kelas teringan di One Fight MMA, Bung. Padahal, Bung, kalau di UFC kelas teringannya tuh di 56,7, Bung. Jadi Indonesia karena postur Asia, postur kecil, maka terciptalah kelas-kelas yang lebih ringan seperti ini. Side kick masuk. Ya. Dari Faisal. Tendangan side kick ya, yang dipadu dengan round kick tadi. Iya. Kita lihat masih mengukur jarak dari Rahmat Hidayat, Bung. Ya. Oh, percobaan. Nampaknya keduanya memiliki jurus yang hampir mirip. Iya, jabnya masuk, Bung, dari Faisal, Bung. Dari Rahmat Hidayat. Oh, high kick, meleset, dan takedown. Satu takedown berhasil dilancarkan oleh Rahmat Hidayat. Yang memang satu teknik dari petarung sanda seorang Rahmat Hidayat mampu membuat lawannya jatuh ke bawah, Bung Adi. Ciri khas seorang sanda fighter, Bung, ya? Iya, betul. Yang sekarang yang bisa dilakukan oleh Rahmat adalah melakukan pukulan-pukulan ya, untuk bisa mengganggu. Tapi ternyata tersangkut di geletin. Ini Faisal Nurrahman berusaha melakukan geletin nih, Bung. Iya, betul. Ada percobaan geletin choke dari Faisal Nurrahman. Apakah efektif ini, Bung? Nampaknya masih terbilang efektif karena ada guard yang mengunci di badan dari Rahmat Hidayat. Ini yang membuatnya akan menjadi efektif kalau dilakukan dengan benar. Tapi tangannya belum connect nih, Bung, satu ya, Bung. Sebenarnya memukul-mukul nih, Bung. Sebenarnya sepertinya ada rasa keputusasaan yang dirasakan oleh Faisal untuk bisa eksekusi. Mungkin karena dia terhimpit di pagar ya, jadi merasa dia tidak yakin. Sehingga dia hanya melakukan pukulan-pukulan dibandingkan harus menarik giletinnya. Dan terlihat Rahmat Hidayat juga pasrah ini, Bung. Gimana nih, Bung? Ya, sebenarnya dia tidak pasrah, dia hanya tidak bisa keluar dari kuncian itu, Bung Adi. Tapi buat Faisal, ini dia merasa agak kesulitan ya untuk menarik dan mengungkit kunciannya ini karena dia berada di sudut. Sehingga tidak ada celah untuk kepalanya untuk mundur ke belakang untuk bisa mengungkit kuncian giletin ini. Ini dia sudah bergeser ke kiri, ini juga sudah seharusnya ada ruang buat dia melakukan ungkitan sehingga kunciannya bisa lebih ketat. Dan ini secara teknik sangat lelah sekali pasti tangan Faisal Nurrahman, Bung. Iya, betul. Karena menahan leher dari Rahmat Hidayat, Bung. Iya, dan bisa kita lihat bahwa yang dilakukan oleh Faisal ini kan setengah sit up. Jadi artinya ada otot-otot yang ditegangkan untuk mempertahankan kunciannya, Bung. Jadi ini sangat melelahkan sekali, Bung, sebenarnya. Dan memang terlihat betul-betul debut ini, Bung, ya. Mereka masih panik keduanya terlihat. Ini sepertinya ada teknik untuk reversal ya, ada seperti teknik mau membalik, tapi belum kuat nih secara powernya nih, Bung. Iya, betul. Sebenarnya itu satu teknik reversal hip bump tapi dilakukan dengan cara yang salah karena tangannya akhirnya keluar Rahmat Hidayat. Iya. Keluar. Kalau secara poin ini siapa yang lebih unggul dari posisi ini, Bung? Iya, yang pertama tadi ada kuncian giletin dari Faisal ya, itu juga bisa membuahkan nilai yang sangat baik jika dilakukan ungkitan-ungkitan yang menyebabkan adanya cekikan. Tapi jika tidak ada cekikan, malah tidak ada poin yang dihasilkan.
justru di sini Rahmat Hidayat bisa mendominasi dengan pinning yang menghadiahkan dia. Nah dia coba pin Ya. tangan dari Betul. Faisal Nurrahman, Bung. Betul, di sini ada poin-poin pinning, yaitu 1 poin per 10 detik yang dilaksanakan oleh Rahmat Hidayat di sini. Selain pukulan-pukulan yang dilemparkan, Bung Adi. Terus berusaha mau keluar Faisal Nurrahman, Bung. Iya. Tapi masih belum berhasil. Masih ditekan terus oleh Ya, ini Rahmat hit Hidayat. bump. Dan Nah, itu dia. Itu dia, Bung. Dibalik. Itu satu reversal yang sebenarnya sangat mengagetkan sekali, betul, Bung. sebenarnya dari tadi sudah mulai dilancarkan Dan oleh mendapatkan back, Faisal. Bung. Apakah akan ada submission di sini, Bung? Iya, ini sudah benar apa yang dilakukan oleh Faisal, dilakukan seat belt di sini dan mencoba mengkontrol. Dan sudah ada pendarahan, Bung. Betul, dia mencoba mengontrol tangan kanan dari Rahmat ya untuk bisa tetap berada di punggungnya. Benar sekali, Bung. Dan ini sangat berbahaya sekali posisi ini. Oh, berhasil keluar. Oh, Rahmat satu Hidayat. lutut. Elbow. Iya, dan itu memegang celana itu tidak boleh ya, Bung. Jadi Tapi sepersekian detik sangat sulit juga nih, iya, Bung. iya betul. Ya itu sekian detik dan sangat cepat yang sangat Sangat merugikan, Bung, ya. keburu dilepaskan ya. Jadi Iya. tidak ada pelanggaran di sana ya, Bung. Oh, sudah terjadi sobekan di jidat Iya. dari Rahmat Hidayat, Bung. Iya. Ya. Nih masuk dari Rahmat Hidayat. Ya. Dan percobaan takedown dari Faisal Nurrahman, Bung. Ya memang bisa Masih belum dilihat berhasil. di sini Faisal Nurrahman seorang petarung yang melebeli dirinya. Oh. Memang makin terlihat Habis ronde 1. mencoba untuk menghabisi lawannya di bawah. Ya, kita lihat slow motionnya. Ya, ini Takedown dari takedown dari Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Dan ground and pound, Ya. keras sekali. Namun bisa dibilang Rahmat Hidayat juga mumpuni di ground game, Bung, karena ada beberapa pukulan-pukulan yang dilancarkan dengan pinning yang sangat baik. Kita langsung memasuki ronde kedua nih, Bung. Ya, Ya. Fighter, fight! ya wasit Gunawan Wijaya memulai Oh, pertarungan di ronde kedua. ya. Sepertinya di ronde kedua ini akan semakin seru nih, Bung. Ya, dan pastinya akan ada tendangan-tendangan high kick lagi yang dilancarkan oleh kedua petarung karena kedua petarung Oh, itu dia baru dibilang, Bung. ya nampaknya Tapi memang sangat meleset sekali. memang handal melakukan strikingnya, Bung. Nah, low kick di counter cross. Dengan straight ya. Ya, lihat masih mencari jarak. Ya, bisa- Padahal mereka sudah menemukan jarak tembaknya masing-masing. Ya, bisa kita lihat. Itu dia. Oh. Langsung didobrak. Bergerak ke dalam. Flying Luar knee. biasa sekali. Dan takedown kembali. dari Rahmat Hidayat. Ya, kembali dilakukan Itu naluri persis. seorang Sanda fighter, Bung. Betul, dan itu persis apa yang dia lakukan di ronde pertama tadi oleh Rahmat Hidayat. Iya, diulang lagi di ronde ini, Bung. Ketika Ya, kewalahan dan- menghadapi serangan striking dari Faisal Nurrahman, Bung. Betul, dan sekarang dia lebih beruntung karena dia tidak terperangkap di dalam giletinnya Faisal Nurrahman. Betul sekali. Lebih aman, Bung, ya, lebih daripada aman. di ronde pertama Ya, tadi, akan Bung, ya. tetapi dia memiliki PR di sini bahwa dia harus bisa menghujamkan pukulan-pukulannya atau mungkin dia bisa berpindah ke sisi yang lebih baik. Ya, percobaan reversal dari Terus Faisal. ditekan, Bung, Faisal Nurrahman, Bung, oleh Rahmat Hidayat. ya, di sini Rahmat Hidayat harus berhati-hati ya ketika dia pinning di atas ya karena terbukti tadi di ronde 1 Faisal Nurrahman Bisa membaliknya ya? membalikan keadaan ya. Jadi sehingga justru Faisal Nurrahman yang akan berada di atas ketika dia berhasil melakukan Pin. reversal. Kita lihat masih menekan Ya, Rahmat Hidayat. Apa yang seharusnya dilakukan Rahmat Hidayat ketika di posisi ini, Bung? ya Rahmat Hidayat harusnya melakukan pukulan-pukulan ya agar dia bisa menghasilkan poin. Jadi tidak percuma apa yang dia usahakan untuk bisa berada Membawa lawannya di ke bawah, bawah, Bung, ya ya? membawa lawannya ke bawah. Biar tidak sia-sia begitu, Bung, Betul, ya? atau mungkin dia bisa berpindah ke posisi yang lebih baik seperti di top mount atau dia berada di side control itu lebih baik, Bung. Dan memang terlihat gerusa-gerusu kalau kita lihat pertarungan kedua fighter ini, Bung, ya? Iya betul, dan kita bisa lihat Faisal Nurrahman dengan teknik reversalnya ini kita lihat tajam sekali, Bung. Ada beberapa percobaan yang dilakukan beberapa detik terakhir dia lakukan seperti hit bump. Kemudian ini mau hit bump lagi, Bung. Oh. Ya, walaupun dia gagal ya. Sudah terbaca sepertinya, Bung, oleh Rahmat Hidayat, Bung, Ya, cara tapi- keluar oleh Faisal Nurrahman, Bung. Iya betul, tapi dia tadi Sudah juga ke-detect, Bung. dia mencoba reversal lain. Dia tadi ada flower sweep yang dia coba dan nampaknya bisa saya bilang bahwa benar-benar Faisal Nurrahman mendalami dan dia mengerti sekali teknik
di bawah. Ground. Iya, teknik ground. Dia mengerti cara bagaimana dia bertarung di bawah. Yang pertama kita lihat bagaimana cara dia mengkontrol kepala lawannya. Keras sekali ground and pound Iya. dari Rahmat Hidayat. Ya itu seharusnya yang tidak boleh disia-siakan oleh Rahmat Hidayat ya ketika dia berada di bawah. Karena di sini Faisal mengontrol tubuh bagian atas dari. Sayang sekali Rahmat Hidayat tidak melakukan posture up ini, Bung. Iya betul. Sangat disayangkan, Kalau Bung. dia bisa posture up dan memberikan pukulan-pukulan keras. Percobaan pin ke tangan, malah dia mengincar Oh. tangan untuk dipin nih, Bung. Ya, ini bahaya, Apakah akan Bung. berhasil keluar? Dia akan berada Faisal di Nur back. Rahman Ya, itu dan dia. berhasil keluar kembali lagi di ronde pertama tadi terulang di ronde kedua ini, Bung. Betul, dan memang teknik yang dilakukan oleh Faisal itu teknik yang sangat baik sekali dan tertata ya ketika Betul dia sekali. mengaitkan kakinya ke belakang punggung itu Dan udah- berhasil Oh. kembali lagi posisi Rahmat Hidayat. Ya nampaknya kurang hati-hati di sini Faisal Nur Rahman ketika mendapati posisi baik, justru malah dia terbalik lagi, Bung Adi. Elbow, Nampaknya sub. tidak disia-siakan kesempatan kali Iya. ini, Bung, oleh Rahmat Hidayat. Karena memang seharusnya dia melakukan serangan-serangannya. Karena bisa saja dia berada di top, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Yang saya sayangkan lagi-lagi dia tidak postur. Ini yang seharusnya Ini dia. Rahmat Hidayat lakukan, Bung. Postur. Iya up. betul. Tapi sayang sekali dia tidak benar-benar mengontrol lawannya, Bung. Dan masuk lagi. Ya. Oh, Yes, side. ya. Dan Ini, berhasil lolos. bahaya. Ini ketiga, Faisal Nur Rahman. yang ketiga kalinya Rahmat Hidayat berada Kesalahan di yang posisi diulang, bahaya. Bung ya. Iya. Ya ini jika Faisal Nur Rahman bisa menggunakan posisi ini dengan lebih baik daripada sebelumnya, daripada dia terbalik lagi, Dan terputar percobaan. lagi. Apakah akan ada submission di sini, Bung? Ya seharusnya ini udah posisi yang keempat ya dilakukan ini ya. Harusnya dia belajar dari menit-menit awal tadi bahwa dia harusnya bisa lebih hati-hati dan lebih rapi dalam melancarkan kunciannya di back control ini. Dan akan segera berakhir ronde kedua ini, Bung. Ya nampaknya tidak akan ada yang berhasil melakukan kuncian. Oh. Saya sudah ronde kedua, Bung. Iya. Dan kita lihat slow motion. Oh, high kick yang Oh, ini sia-sia. dia. Ini teknik bantingan yang sangat baik dari Iya. Rahmat Hidayat karena momentumnya itu di saat lawannya memukul, jadi sehingga Betul. dia lemah sekali. Saat counter, Bung ya. Betul, jadi counter dengan bantingan. Ya, kita lihat ground and pound dari Rahmat Ini Hidayat. percobaan hip bump kan Dan udah itu bagus cantik sekali, Bung ya. Bagus Indah sekali kita lihat, Bung ya. Betul. Dan supporternya senang sekali. Kita akan segera memasuki ronde ketiga, Bung. Ya, apakah pertarungan masih sama seperti ronde pertama, kedua, apakah ketiga ini masih sama, Bung? Iya. Fighter, fight! Kita lihat. Ya. Kalau saja Rahmat Hidayat bisa melancarkan strategi di ronde 1 dan 2 tadi, dia bisa saja mengungguli semua ronde di pertarungan ini, Bung Adi. Ya, jadi golnya untuk Rahmat Lock Hidayat. keras sekali Rahmat Hidayat. Ya, Rahmat Hidayat harusnya bisa menjatuhkan lagi Iya. Faisal Nur Rahman ke bawah. Untuk karena- mendominasi poin. Betul. Kepala tadi terhantuk kita lihat, Bung. Nah ini lagi, Untuk Bung. take down Iya, dan diulang lagi, Bung. betul, diulang lagi. Dan karena memang tampaknya dari pelatih juga dari cornerman sudah paham bahwa ini adalah posisi terbaik untuk dia ya, Bung. Rahmat Untuk Hidayat Rahmat untuk Hidayat, bisa Bung ya. mendapatkan nilai. Dan posisinya persis seperti di ronde pertama tadi, Bung. Betul, di situ ada percobaan giletin ya walaupun tidak tajam ya. Dan nampaknya kedua fighter beristirahat. Kelelahan, Bung ya. Kelelahan. Wajar di ronde ketiga. Ya walaupun nampak sudah ada darah dari. Kalau secara poin di posisi ini siapa yang lebih unggul, Bung? Yang Ya, diuntungkan, Bung? secara poin bahwa seorang yang berada di top position itu akan lebih mengesankan juri ya. Pertama oke. adanya poin pinning. Nah, kemudian di sini pukulan-pukulannya pun lebih berbobot daripada petarung yang di bawah. Artinya petarung yang di atas jika melakukan pukulan pastinya memiliki Powernya poin. lebih besar, Bung, Iya, ya? memiliki Oh, itu dia elbow kemungkinan mendapat dilancarkan. poin lebih besar daripada yang di bawah. Walaupun di bawah pun tetap bisa menghasilkan poin, Bung Adi. Kita lihat masih tertekan Faisal Nur Rahman, Bung. Iya. Dan di sini Faisal berusaha untuk mengalihkan kepalanya dari pagar karena itu yang membuatnya kesulitan untuk melakukan manuver-manuver untuk bisa membalikan lawan. Betul sekali. Dan ada beberapa fighter yang malah bisa memanfaatkan cage, Bung, untuk berdiri, Bung. Betul. Tapi nampaknya tidak buat Faisal karena dia mengandalkan sweep yaitu hip bump yang dimana dia harus menyeberang Iya. dari sisi badan
sisi ke sisi lainnya untuk bisa melakukan reversalnya. Butuh tempat yang luas begitu Bung Betul, ya. butuh tempat yang lebih luas. Kita lihat masih menekan Rahmat Hidayat Bung. Dan memang Bung Adi kalau di posisi close guard ini reversalnya dengan adanya pagar justru dia akan sulit. Ya, justru kalau saya sebagai petarung di atas, justru saya akan memanfaatkan pagar untuk bisa mengunci dia supaya tidak bisa reversal. Nah, yang paling bahaya itu ketika di bawah, yaitu ketika di top full mount. Ketika di top position kita menduduki lawan, itu bahaya dekat dengan pagar. Nah, itu dia bisa manjat dan bisa membalikan. Berdiri. Ya, kadang-kadang setiap posisi punya posisi yang baik juga di pagar, ada juga posisi yang tidak baik. Tergantung karakter fighternya masing-masing Bung ya. Dan kalau kita lihat Faisal Nur Rahman ini Bung, cukup sulit memanfaatkan cage Bung. Iya. Tipikal fighter yang lebih condong ke tempat yang lebih luas begitu Bung. Iya, ya ini bagus sekali ya cara Rahmat Hidayat memojokkan Faisal terus ke arah pinggir dan itu lihat kepalanya kan tertekuk. Betul sekali. Dan poin terus terkumpul di sini Iya, Bung. betul. Ya. Masih mencoba mengamankan poin Rahmat Hidayat. Iya, nampaknya ada darah ya dari Rahmat Hidayat. Rahmat Bung. Hidayat ya. Walaupun bisa dibilang dari sisi dominasi, agresivitas masih milik dari Rahmat Hidayat saat ini. Hanya Faisal berusaha untuk bisa membalikan keadaan dengan cara-cara reversal dan sweep yang dia miliki, Bung. Dan kalau kita lihat Faisal Nur Rahman ini seperti menunggu momentum Bung ya. Masih tenang, berusaha mencari momentum untuk membalikan keadaan. Dan ini, Betul. nah ini dia. Sayang sekali masih belum bisa membalikan keadaan Faisal Nur Rahman. Iya. Ya. Masih tertekan Bung, kepalanya di cage. Tadi ada beberapa percobaan dia posture up dan memukuli lawannya, cuman yang menjadi kekurangannya adalah Rahmat Hidayat terlalu longgar dengan tubuh Faisal Nur Rahman. Seharusnya jika dia bisa lakukan posture up dengan hip thrust, dengan menusukkan pinggulnya, itu akan lebih membuat Faisal kesulitan untuk menyerang balik. Justru di situ kesempatan Rahmat Hidayat untuk bisa menghujamkan pukulan-pukulannya. Tapi ini Rahmat Hidayat hanya terus menekan Bung. Iya, betul. Dia sepertinya bingung untuk memfinish lawannya Bung. Nampaknya ada percobaan untuk passing the guard ya. Dia berusaha untuk passing ya si Rahmat Hidayat ini. Dan masih di posisi yang sama Bung. Iya. Apakah akan diberdirikan oleh wasit Bung kalau posisi ini terus-menerus Bung? Iya, jika dianggap posisi ini membuat kedua petarung atau salah satunya stalling seperti itu, Bung, maka bisa saja diberdirikan. Di detik-detik terakhir ronde ketiga, Iya. brutal Rahmat Hidayat Bung Iya, melancarkan serangan dan Tadi ada saja hampir terjadi soccer kick ya. Nampaknya tadi wasit Gunawan Wijaya seperti cepat ya. seperti enggak kaget ya. Iya. Tapi memang itu bahaya sekali jika ada soccer kick di bawah. Dan pertarungan di bout pertama pada malam hari ini Iya. akan diputuskan oleh wasit juri Bung. Iya betul, dan nampaknya bisa kita lihat dominasi ya itu hampir soccer kick ya. Yang membuat wasit Gunawan Wijaya sempat kaget dan hampir ya menyelamatkan. Alright, ladies and gentlemen. Setelah pertarungan 3 ronde, juri memutuskan hasil mutlak. Dan pemenangnya dari sudut pemenangnya dari